Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki hari Minggu biasa ke-31. Hari ini 3 November tahun 2024. Dalam kisah Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, dikisahkan bahwa seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan menanyakan tentang hukum manakah yang paling utama. Kita bisa melihat di sini bahwa ada satu hal yang sedikit ganjil, di mana seorang ahli Taurat, seorang yang sangat memahami dengan baik tentang hukum Taurat itu sendiri, tetapi dia masih datang kepada Yesus untuk bertanya, hukum manakah yang paling utama? Dan kita bisa melihat bahwa sang ahli Taurat punya motivasi yang tidak murni, bahwa dia mungkin saja datang untuk membawa pertanyaan dengan maksud untuk menjebak Yesus. Tetapi Yesus memberi jawaban yang tegas. Dia katakan demikian, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan lagi kepada kita akan kunci utama dan mendasar keberimanan kita, yakni hukum cinta kasih. Cinta kepada Allah dan juga cinta kepada sesama. Kita coba melihat kisah salah satu orang kudus gereja, yaitu Santo Martinus dari Tours, seorang uskup dan pengaku iman. Nah, mungkin dengan kisah ini dapat membantu kita untuk memahami tentang bagaimana cinta kepada Allah itu juga nyata dan terwujud dalam cinta kita terhadap sesama kita. Dikisahkan bahwa Martinus ini dilahirkan di Sabaria, yang sekarang adalah wilayah Hungaria Barat, pada tahun 335 dan dibesarkan di Italia. Ayahnya seorang perwira tinggi Romawi yang masih kafir, dan ayahnya ini sangat mengharapkan bahwa Martinus harus menjadi perwira Romawi seperti dirinya. Oleh karena itu pada usia 15 tahun ia memasukkan Martinus dalam dinas militer. Nah, pada suatu kesempatan perjalanan dinas ke kota Amiens pada musim dingin, Martinus berpapasan dengan seorang pengemis malang yang sedang kedinginan di pintu gerbang kota. Pengemis itu mengulurkan tangannya meminta sesuatu daripadanya. Ia merasa kasihan, namun ia tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepada pengemis itu. Nah, apa yang dia lakukan? Martinus, oleh karena belas kasihannya kepada pengemis itu, ia segera menghunus pedangnya dan membelah mantilnya yang indah. Mantel indah yang dia kenakan pada saat itu juga dibelahnya menjadi dua bagian, sebagian untuk dirinya sendiri dan sebagian diberikan kepada pengemis itu agar dia tidak kedinginan. Ketika dia memasuki kota Amiens, banyak orang justru menertawakan dia karena mantelnya yang aneh itu. Pada malam itu juga, Yesus bersama sejumlah malaikat Allah menampakkan diri kepada Martinus. Dan dalam penglihatan itu nampak bahwa Yesus mengenakan mantel setengah potong yang sama dengan bagian mantel yang dia berikan kepada pengemis yang dia jumpai siangnya. Kepada para malaikat itu Yesus berkata,
Martinus, seorang katekumen, memberikan aku mantel ini. Tak lama kemudian ia dipermandikan dan segera mengajukan permohonan pengunduran diri dari dinas ketentaraan, dari dunia militer. Kepada atasannya ia berkata, "Saya ini tentara Kristus, karena itu saya tidak boleh berperang." Atasannya dan perwira-perwira lainnya mencerca dan menuduhnya pengecut. Tetapi dengan tegas Martinus menjawab, "Saya berani pergi berperang dan bersedia berdiri di front terdepan tanpa membawa sepucuk senjata pun." Akhirnya permohonannya dikabulkan dan ia secara resmi berhenti dari dinas militer Romawi. Setelah dia berhenti dari dunia militer yang sudah digelutinya beberapa waktu, ia menjadi murid Santo Hilarius, uskup Poitiers. Setelah beberapa lama dididik oleh Santo Hieronymus, ia ditabiskan menjadi imam dan diutus ke Illyricum, Yugoslavia, untuk mewartakan Injil di sana. Baru pada usia ke-55 tahun, ia ditabiskan menjadi uskup di Tours. Ia tidak mempunyai istana yang istimewa, hanya sebuah bilik sederhana di samping sakristi gereja. Bersama rahib-rahibnya, Martinus giat mewartakan Injil. Khotbah-khotbahnya diteguhkan Tuhan dengan banyak mujizat. Nah, menjadi seorang uskup berarti ia menjadi penggembala, menjadi pewarta karena pengalaman dan pengetahuannya tentang Tuhan. Tetapi pengalaman dan pengetahuannya itu dia wujudkan dalam tindakan nyata, dalam kesederhanaan hidupnya, dalam pergaulannya yang sangat erat dengan orang-orang yang ia layani, seperti orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang menderita yang dia layani. Dari kisah Santo Martinus dari Tours ini, kita dapat melihat contoh nyata bagaimana cinta kepada Allah harus terwujud dalam cinta yang nyata terhadap sesama kita. Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama, bab 4, ayat yang ke-20. "Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.